Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Desi Eka Putri. Saya guru mata pelajaran bimbingan dan konseling di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan pada hari ini saya juga ingin melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat. Rekan sejawat yang saya pilih adalah Ibu Dina Fitriana SPD. Apa kabar Bu Dina? Ibu Dina Fitriana ini adalah guru mata pelajaran biologi yang mengajar di kelas 10. Ya, benar ya Bu Dina ya? Iya. Iya, seperti pembicaraan kita via telepon tempo hari, saya ingin mendampingi Bu Dina untuk melaksanakan coaching ya Bu Dina ya, coaching praobservasi. Perlu Bu Dina ketahui bahwa tujuan untuk coaching ini adalah sebagai bentuk pendampingan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya harap Bu Dina tidak keberatan dengan proses kita saat ini, karena ini juga kita agar bisa saling berkolaborasi nantinya Bu Dina ya. Iya, sebelum dimulai itu saya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan pada Bu Dina ini. Saya harap Bu Dina bisa menjawabnya dengan lebih leluasa, lebih legowo ya Bu Dina ya. Langsung aja ya Bu Dina ya? Iya, yang pertama, nanti kan Bu Dina akan ada namanya pembelajaran di kelas nih ya. Kira-kira yang akan Bu Dina sampaikan itu tujuan pembelajarannya apa? Oke, nanti saya akan masuk ke materi keanekaragaman hayati. Ya, jadi pada materi ini tujuan pembelajarannya nanti siswa itu diharapkan dengan media yang nanti mereka pilih sendiri, ya, media yang mereka inginkan, mereka itu memahami tingkatan daripada keanekaragaman hayati. Kemudian nanti kita akan menekankan kepada permasalahan yang ada pada keanekaragaman hayati itu, dan siswa diharapkan bisa mencari solusinya. Oke, berarti fokus pada siswa ya Bu Dina ya. Oke, baik sekali. Yang berikutnya, untuk area pengembangan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Dina capai selama proses pembelajaran itu? Oke, untuk kompetensi yang ingin yang saya harapkan siswa itu bisa capai untuk materi ini, kemampuan siswa untuk menganalisis ya, karena di sini membutuhkan kemampuan analisis siswa untuk mencari permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian untuk mencari solusinya bagaimana untuk memecahkan masalah itu. Oh gitu, baik. Lagi-lagi kita harus berproses pada murid ya, karena ini kompetensinya menganalisis ini sepertinya memang perlu lebih sedikit ekstra usahanya ya, karena agak sulit juga ya. Oke, dalam pembelajaran itu model pembelajaran apa yang akan Bu Dina berikan nanti? Untuk model pembelajarannya nanti saya akan pakai problem based learning ya. Nanti kita kasih beberapa permasalahan yang ada di lingkungan, setiap kelompok itu berbeda, jadi mereka punya kesempatan untuk menganalisisnya pada kelompok mereka masing-masing. Berbeda kelompok, beda masalah. Kemudian nanti kita ada juga berbasis diferensiasi prosesnya. Oh, diferensiasi proses, berarti hanya proses saja yang diambil ya Bu ya? Sebenarnya ada konten, tapi untuk konten itu saya lakukan di project, tapi tidak dalam satu kali pertemuan selesai, jadi harus bertahap. Oke, produknya juga ya, diferensiasi produknya juga nanti tidak sekarang juga ya? Tidak sekarang, tapi nanti ada disampaikan di terakhir. Oke, berarti sekarang hanya konsentrasi di proses aja. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang akan digunakan oleh Bu Dina nanti? Strategi pembelajarannya nanti awalnya nanti saya akan berikan dulu pertanyaan pemantik untuk membuka pembelajaran, baru nanti saya sampaikan materinya menggunakan media PowerPoint, kemudian juga bantuan video ya, agar siswa lebih bisa memahaminya. Kemudian baru saya kasih penugasan secara kelompok ya, dengan permasalahan yang berbeda-beda, lalu presentasi, lalu baru tarik kesimpulan secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Nanti presentasi ada diskusi kelompoknya berarti ya. Oke, baik sekali Bu Dina. Untuk penilaiannya bagaimana ini? Apakah ada beberapa tahapan penilaian yang akan diberikan nanti? Untuk penilaiannya seperti biasa saya akan lakukan secara penilaian sikapnya, kemudian ada kognitifnya juga, penguasaan materi, kemudian juga keterampilan mereka.
keterampilan mereka dalam hal apa ini? Keterampilan dalam berbicara mereka, dalam Berbicara, ya. mempresentasikannya, dan lain-lain. Lebih ke analisis mungkin ya. Iya. Oke, baik. Untuk berikutnya kira-kira kapan jadwal pelaksanaan pembelajaran di kelas yang akan Bu Dina lakukan sesuai dengan praobservasi kita hari ini? Oke, hari ini ada sekitar Hari ini? jam keempat ya, setelah keluar main nanti jam 9 ada masuk di kelas 10 ya, materi keanekaragaman hayati. Oke, berarti hari ini ada ya? Ada. Berarti apakah boleh saya bergabung di dalam kelas yang Bu Dina akan melakukan pembelajaran itu? Iya boleh. Ya, tidak keberatan ya Bu Dina ya? Tidak keberatan. Iya, saya harap nanti proses pembelajaran di kelas lancar, situasinya, kemudian sampai akhir pun juga Bu Dina bisa mencapai hal-hal yang ingin Bu Dina capai ini tadi ya. Selama nanti proses supervisi itu nanti, saya akan membuat catatan-catatan khusus selama proses pembelajaran. Tidak apa-apa Bu Dina ya? Baik Bu Dina, kalau begitu nanti saya tunggu kabarnya kapan mulai praktik pembelajaran di kelasnya. Ya Bu Dina, terima kasih Bu Dina. Terima kasih. Ya, sama-sama. Duduk berkelompok. Seperti biasa, diskusi kita akan presentasi. Ketika kalau presentasi, setiap presentasi kita satu orang yang bertanya. Jadi harus semuanya bisa menyimak dengan baik. Ya, setelah kita presentasi, bertanya jawab, kita tarik kesimpulan. Ya. Kenapa jadi roket hujan? Apakah di sana selalu hujan? Tidak, karena dia itu banyak sekali pohon-pohon tinggi yang membuat di dalam hutan itu selalu berkembang seperti habis hujan. Makanya disebut hutan hujan tropis. Kemudian ada sungai. Sungai apa di Jambi? Sungai kemudian ada rawa, ada juga gurun, ada sawah, ada lagi danau, laut, banyak sekali ekosistem itu. Terbagi menjadi dua lagi, ada yang alami dan buatan. Kalau alami, ya seperti namanya, berarti dia alami secara alami terbentuk. Kalau buatan berarti dibuat oleh manusia. Oke? Nah, sekarang Ibu sebelum kasih tugas nih ya, Ibu mau menunjukkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Gaisa Muhammadani, Saya Angelina Malaysia. saya Putra Aisyah, Saya Novita Kajalan. Saya Kasma Wajib. Hari ini kami akan mempresentasikan permasalahan mengenai tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu, yang akan dibacakan jawabannya oleh Angelina dan dituliskan oleh Putri, Novita, dan Kasma. Tingkatan keanekaragaman hayati yang paling penting untuk dilindungi. Iya. Kemudian perasaan Bu Dina tadi selama ada saya di situ gimana ya? Saya jadi sebenarnya ada perasaan gak enak sih karena harus ada berada di dalam ruang itu. Tapi karena ini sebagai tugas ya, kita mau melakukan praktik
baik ya intinya tuh. Jadi saya harus ada di dalam kelas itu. Perasaan Bu Dina gimana nih ada ya saya di sana? Karena tidak selalu seperti itu saat mengajar, ya biasanya kan kita menghadapi siswa aja di kelas ini, karena siswa aja, jadi ada supervisor di ruangan itu ya awalnya kurang peduli, tapi kan lama-lama kita tahu kalau itu kan kawan kita sendiri ya, akhirnya ya lama-lama terbiasa. Alhamdulillah kalau begitu. Saya merasa lega kalau begitu. Untuk pertanyaan berikutnya, selama proses pembelajaran tadi, apakah sudah sesuai dengan singkat pembelajaran yang sudah ada dalam skenario pembelajaran yang disiapkan oleh Bu Dina? Kalau secara sintaknya memang sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai dengan urutan yang sudah sesuai. Cuma tadi itu mungkin terlalu lama di penampilan video, jadi ada penampilan jadi agak sedikit lama. Tapi semuanya alhamdulillahnya masih ada waktunya, jadi semuanya terlaksana dengan baik. Ya. Tadi dari catatan saya itu juga saya bilang prosesnya udah sesuai sih ya dengan apa yang kita bicarakan tadi beberapa, udah sesuai, kemudian juga tidak ada kendala. Mungkin karena tadi kurang dipersiapkan aja ya tadi untuk soundnya tadi soundnya ya. Itu yang nggak tahu kenapa macet ya, tadi sudah dicoba bisa tapi ya mungkin ya itulah kendala. Iya, namanya kendala kita nggak bisa ngomong ya. Oke. Kemudian kira-kira adakah hambatan yang Ibu temui selama proses pembelajaran? Hambatan proses pembelajaran mungkin tadi itu siswa ini ya belum terbiasa dengan pertanyaan diskusinya. Pertanyaan diskusinya itu kan yang kali ini saya coba gunakan kan yang berbasis diferensiasi ya. Jadi mereka itu membutuhkan analisis yang lebih mendalam tentang permasalahan yang ada. Nah, jadi mereka memang benar-benar harus mencari tahu, gitu, harus paham dengan materinya, baru bisa menganalisis permasalahan dan mencari solusi. Tapi saya lakukan bimbingan juga dari klinik untuk satu kelompok. Alhamdulillah mereka bisa mengerjakannya. Iya, tetap harus dibimbing ya. Anak-anak juga tidak bisa berpikir sendiri ya. Ini yang hambatan yang terjadi pada murid ya sebenarnya ya, Bu Dina ya, pada muridnya ya. Tapi udah aman ya, udah aman. Dia sudah bisa terkendali. Oke. Kira-kira menurut Bu Dina apa sih penyebab hal itu bisa terjadi? Ya itu karena mereka tidak terbiasa. Kadang kan kita biasanya memberikan satu tema, yang satu tema itu kan mereka mengerjakan secara kelompok tapi permasalahannya sama dan tidak terlalu mendalam, tidak memerlukan pemikiran secara kritis ya. Kan jadinya mungkin itu mereka belum terbiasa Ya intinya ya. Kira-kira dengan hambatan seperti itu solusi apa yang akan Bu Dina ambil untuk proses pembelajaran selanjutnya? Solusinya ya mungkin akan lebih sering untuk menggunakannya agar siswa lebih terbiasa, kemudian melakukan pembimbingan juga agar mereka tahu apa yang harus dikerjakan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Pembimbingan yang jelas ya, karena tidak mungkin ada hal-hal yang berbeda membuat mereka juga agak kesulitan ya. Kemudian kan sudah ada rencana nih ya solusi-solusi itu, kapan kira-kira actionnya, kapan Bu Dina akan mulai mempraktikkannya? Ya kalau bisa secepatnya ya, untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa langsung dipraktikkan. Wah luar biasa sekali kalau gitu. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Dina ini bisa tercapai ya Bu Dina ya, di kelasnya bisa lebih baik ya. Oke, untuk dari keserangkaian observasi ini saya rasa sudah cukup. Semua yang ingin saya ketahui sudah terjawab semua. Saya berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan dari Bu Dina. Semoga kedepannya Bu Dina bisa lebih semangat lagi mengajar, semakin tercapai apa yang diinginkan bersama. Ya Bu Dina, terima kasih ya Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.